Hikmah adalah memahami segala yang baik dengan pengetahuan yang baik. Itu Ibnu Manzur Lisanul Arab. Saya tertarik dengan definisinya Ibnu Qayyim. Kalau Ibnu Qayyim khas dia di Madarijus Salikin itu dia bilang hikmah adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan cara yang seharusnya dan di waktu yang seharusnya. Itu hikmah. Teorinya Ibnu Qayyim ini terus tak adopsi saya mungkin di buku saya yang judulnya Aku Bertanya Maka Aku Ada, bahwa bijaksana adalah hakim, hikmah itu adalah paradigma yang pas. Jadi paradigma yang tidak kurang, tidak lebih. Waktunya ngaji, ya ngaji. Waktunya nonton TV, ya nonton TV. Waktunya kerja, waktunya belajar, waktunya santai, ya santai. Jadi orang yang bisa menerapkan gaya hidup semacam ini, maka dia orang yang punya hikmah. Kalau bahasa Yunani berarti dia orang yang bijaksana. Kapan nembak, kapan mundur. Nah itu bijaksana. Kalau orang tidak paham ini, rusak hidupnya. Waktunya kamu nembak, kamu diem aja. Begitu ditembak orang, kamu nangis. Salahmu dewe, kamu tidak bijaksana. Ya kan? Kemarin ngapain aja, sekarang jadi miliknya orang, kamu nyanyi. Ya, kamu tidak bijaksana. Jadi bijaksana itu ngerti pas. Orang Indonesia sekarang kelemahan terbesarnya itu pimpinannya tidak bijaksana, rakyatnya juga tidak bijaksana. Kapan diem, kapan teriak, itu kita tidak sensitif lagi. Waktunya kamu harus protes demo, diem aja. Waktunya diem aja, biar aja kamu malah demo. Pemerintah juga begitu. Jadi harus belajar hikmah sekarang. Belajar paradigma yang pas. Kapan maju, kapan mundur. Kalau katanya Ibnu Qayyim, ada dua macam hikmah. Yang pertama hubungannya dengan pengetahuan, yang kedua hubungannya dengan tindakan. Yang hubungannya dengan pengetahuan berarti ketahuilah sedalam-dalamnya, temukanlah esensinya, itu hikmah. Kalau aku bisa menemukan esensi dari air teh gelas dan tutupnya ini, berarti aku sudah menemukan hikmahnya. Oh, ini esensinya adalah air minum untuk diminum. Nah itu ketemu sudah hikmahnya, berarti sudah pas, tinggal diminum. Itu yang pertama. Yang kedua berhubungan dengan tindakan. Jadi setelah tadi aku ngerti esensinya, aku menemukan hikmah di level pertama. Setelah ngerti terus tak minum. Dan minumnya pas aku wis rada serak, agak haus, terus tak minum. Pas. Itulah kebijaksanaan, itulah hikmah di level kedua. Kapan harus pesta, kapan harus berjuang. Nah itu harus bisa mengidentifikasi ini, baru disebut bijaksana. Jadi pengetahuannya pas, tindakannya juga pas. Dan dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim, nanti levelnya ada 3. Yang pertama yang sifatnya pengetahuan tadi, jadi mampu memahami sesuatu sesuai kapasitas, batasnya dan waktunya. Menyikapi segalanya, kamu menerima atau memberi sesuatu selalu pas, selalu adil. Kamu mahasiswa, maka saya berani ngomong seperti ini. Ngomong filsafat lah, ngomong pakai istilah-istilah filosofis, falsafah. Kamu karena sudah mahasiswa mesti ngerti. Coba masih SD, aku ngomong koyong ini, sejak tadi sudah angop kabeh mesti. Masih mahasiswa ya banyak yang angop. Jadi ini bijaksana. Jadi melihat sesuatu sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya. Yang ngaji filsafat mulai jam 8. Sebenarnya sampai jam 10 itu bagi saya kelamaan. Kamu mesti mabuk. Misalnya aku ndak sudahlah, biar cepat ngerti filsafat. Filsafat itu penting, jadi kita lanjutkan ngajinya sampai jam 12. Wah itu ndak nyambung sudah. Ndak bijaksana, kenapa? Ndak lihat kapasitas. Dan juga nggak lihat waktunya. Itu kebijaksanaan di level yang kedua, memahami batas.
Tidak gampang orang ngerti batas itu. Hidup itu sebenarnya kuncinya tidak di sejauh mana kamu mencari kebebasan, tapi sejauh mana kamu memahami batas. Minum itu enak, tapi kamu harus ngerti batas, kapan kamu mulai minum dan kapan kamu hentikan minum. Kalau nggak ngerti batas, kamu nggak ngerti kapan mulai minum, nggak haus minum, nggak enak. Dan nggak ngerti kapan berhenti, harusnya berhenti kamu minum terus jadi nggak enak. Maka hidup itu kuncinya ada di batas. Hikmah level pertama. Pacaran itu menyenangkan, tapi kesuwen juga membosankan. Kapan mulai, kapan mengakhiri kamu nggak ngerti juga nggak enak. Waktunya males pacaran kamu apel, tanggapannya jadi nggak enak, jadi gegeran, jadi kenapa kamu harus ngerti batas, kapan dimulai, kapan diakhiri. Ngaji itu penting, tapi kamu juga harus ngerti kapan kamu harus ngaji, kapan istirahat dulu nggak usah ngaji. Mungkin ada momen-momen tertentu kalau aku ngaji malah nggak karu-karuan. Nah itu batas, kamu yang ngerti dirimu sendiri. Tidur itu menyegarkan, tapi kalau kamu nggak ngerti awal dan akhirnya, kapan dimulai, kapan diakhiri, tidur itu merusak dirimu malah. Kalau nggak percaya coba aja. Kalau tidur kelamaan malah sakit semua badanmu. Padahal harusnya tidur itu menyegarkan. Nah itu kebijaksanaan level pertama. Belajar itu bagus, tapi kalau kamu nggak ngerti kapan harus belajar dan kapan mengakhiri belajar, itu juga rusak mesti. Nah itu kebijaksanaan level yang pertama. Ada kebijaksanaan level yang kedua. Kalau tadi ilmu tentang batas, kebijaksanaan level yang kedua adalah ilmu tentang apa itu? Kalau pakai nama lain saya sebut ilmu tentang ikhlas. Jadi kesediaanmu menerima apa yang memang harus diterima, itu bijaksana. Makanya ada doa. Doa ini sebenarnya yang merumuskan seorang filosof pendeta namanya Reinhold Niebuhr, yang banyak dikutip orang, yang isinya adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk merubah apa yang memang harus kuubah. Berikan aku kesabaran untuk menerima apa yang harus aku terima. Dan yang terakhir, berikan aku kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. Itu tidak gampang itu. Banyak yang harus kamu ubah tapi kamu diem aja cuek. Banyak yang harusnya kamu terima apa adanya tapi kamu mati-matian ingin ngubah. Itu tidak gampang. Dan untuk ngerti membedakan mana di antara satu, di antara dua, itu kita butuh kebijaksanaan. Ya kayak kamu di Facebook biasanya bikin yang lucu-lucu itu. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, yuk dipaksalah dikit-dikit biar jodoh dekat. Semoga kamu ubah takdirmu, mesti itu. Nah itu berarti kamu tidak ngerti batas, ngerti. Jadi yang kedua adalah penerimaan. Jadi kalau orang bilang mbok dicari hikmahnya, itu kalau di level pertama berarti carilah batasnya. Kalau kamu mau sedih, kapan batas akhir dari sedihmu? Kalau kamu mau gembira, kapan kamu akhiri kegembiraanmu dan melanjutkan perjuangan? Kalau level yang kedua berarti carilah hikmahnya. Itu maksudnya terimalah memang itu takdirnya. Terimalah memang itu sudah kehendaknya Allah, baik yang berhubungan dengan dirimu maupun dengan realitas sekelilingmu. Jadi meskipun selama ini kalau orang bilang ya kita ambil saja hikmahnya, itu seolah-olah ada sesuatu di luar itu. Tidak, maksudnya hikmah itu kalau di Ibnu Qayyim ini satu di antara tiga itu. Kalau tidak, pahamilah batasnya, atau terimalah apa adanya, atau yang ketiga level yang agak tinggi, yang tertinggi malah dalam hikmah adalah tangkaplah menggapai pengetahuan tertinggi lewat intuisi. Jadi
Tangkaplah apa yang tidak kelihatan di balik itu. Nah, ini orang sering pakai yang 3 ini. Jadi ya realitasnya sih, kamu sampai umur sekian nggak pernah dapat pacar. Kalau level pertama, ketahuilah batasmu. Ketahuilah batas itu berarti carilah hikmahnya bahwa oh ya wajarlah aku nggak punya pacar, memang aku itu kalau ngaca ya kayak gini, uang juga tidak punya juga. Itu kamu ngerti batas, berarti paham batas. Di level kedua, ikhlas, harus diikhlaskan aja. Kenyataannya memang begitu. Dan di level ketiga, tangkaplah yang tidak kelihatan. Mungkin aku tidak dapat pacar sampai hari ini itu karena mungkin Allah menghendaki aku belajar serius ben cepat lulus. Itu menangkap yang tidak kelihatan. Makanya orang bilang mbok dicari hikmahnya aja. Itu menuju ke sana sebenarnya. Dan itu tidak gampang loh. Jangan salah, 3 ini seolah simpel. Ya tak kasih contoh yang simpel, tapi dalam hidup sehari-hari berat. Kamu butuh latihan terus menerus, butuh bekal yang agak dalam. Itu hikmah. Makanya orang butuh filsafat. Filsafat itu tidak sekedar cinta rasionalitas, cinta kebenaran, tapi cinta kebijaksanaan. Ada beda. Jadi bijaksana itu agak di atasnya kebenaran. Kebenaran itu kalau tidak bijaksana bisa jatuhnya malah merusak. Ya macam-macam, kamu bisa ngerti sendiri lah. Banyak hal-hal yang sebenarnya benar, cuma begitu kamu tidak bijaksana mengelolanya, dia bisa merusak. Minum itu benar, tapi kayak tadi nggak ngerti batas, kapan diawali, kapan diakhiri, jadi tidak bijaksana. Ngomong memang ucapkan kebenaran, kulil haqqo walau kana murran, tapi itu level ontologis. Tapi begitu masuk level etika, tidak selalu hak itu yang pahit itu harus kamu ucapkan. Kalau ada temanmu dapat E nilainya, ya jangan terus wancane kamu itu bodoh, males, nggak berarti. Itu kebenaran memang. Memang bodoh, males. Buktinya dapat tapi ya jangan diomongkan gitu. Itu namanya tidak bijaksana. Ya, jadi kalau ada temenmu misalnya gendut besar terus bilang, gendut terus, mbok jangan manggil aku gitu. Loh kan ini kebenaran, fakta bahwa kamu itu, iyalah, cuma ya jangan segitunya. Itu namanya tidak bijaksana. Itu hikmah. Jadi kebenaran itu levelnya bahkan di bawah etika. Di atas etika ada kebijaksanaan. Oke, jadi itu istilah kedua yang dipakai. Istilah ketiga ya al-umulum al-awail, ya ilmu-ilmu orang zaman dulu. Jadi filsafat itu di dunia Islam tidak selalu referensinya ke Yunani, nanti kita lihat. Meskipun banyak jasanya Yunani, tapi India, Persia, Romawi itu turut bermain. Makanya beberapa filosof Islam menyebutnya al-ulum al-awail, karena dia menyerap dari berbagai peradaban. Dan Yunani pun bukan kok terus tiba-tiba ujuk-ujuk berpikir sendiri ada Yunani, tapi Yunani pun dia menyerap dari berbagai peradaban sebelumnya. Maka disebut al-ulum al-awail. Nah, sekarang kita lihat istilah-istilah sudah. Sekarang kita lihat seperti apa sih statusnya filsafat Islam itu dalam dunia akademik. Persepsi yang pertama, para orientalis biasanya melihat bahwa filsafat Islam itu adalah kelanjutannya filsafat Yunani kuno. Ini seolah-olah biasa, tapi sebenarnya pelecehan. Iya, kamu nggak sadar kalau bilang itu. Jadi nadanya sebenarnya nada pelecehan, karena orang Islam itu tidak bisa berfilsafat. Filsafat itu tidak original dari Islam, tidak otentik dari Islam. Kalau tidak pinjam dari peradaban lain, dia tidak bisa melahirkan tradisi berpikir yang filosofis. Cuma selama ini kan kamu bahkan kadang-kadang bangga, wah yang mewarisi Yunani itu Islam. Padahal kalau para orientalis konotasinya agak melecehkan. Jadi bahkan Bertrand Russell pun yang belakangan bilang Islam itu tidak mungkin punya budaya intelektual kritis.
Dia cuma mengadopsi Yunani, diterjemahkan gitu aja. Tidak original pikiran-pikirannya. Jadi melanjutkan filsafat Yunani kuno. Itu persepsi pertama. Ya memang di antara kelemahan kita umat Islam sering begini, sering tidak peka. Jadi dilecehkan, tapi kadang-kadang kamu malah merasa bangga. Gitu loh. Terus banyak kasusnya, banyak contoh kasus. Tinggal mulai sekarang kamu latih benar intelektualitasmu, hikmahnya agak dilevelkan. Yang ketiga, bacalah yang tidak terbaca. Itu kamu sering sekali dilecehkan. Kadang-kadang kamu ikut meleceh-lecehkan, meskipun gak sadar. Misalnya contoh paling simpel, ya orang salah, orang keliru, orang jahat itu banyak. Tapi kalau ada ustadz salah, kalau ada ustadz keliru, itu TV berlomba-lomba memuat. Dan kamu ikut-ikutan komentari yang jelek-jelek. Satu demi satu akhirnya ustadz-ustadz kita jatuh. Mulai Ustadz Solmed, UGB, Ustadz yang mati satu demi satu orang Islam itu. Saya tidak tahu apa benar, apa ada rekayasa atau apa. Tapi yang jelas, loh kamu kok malah ikut-ikutan maki-maki. Bukan urusan bela atau tidak bela, tapi masalahnya nggak jelas. Kalau sudah masuk TV itu siapa salah siapa benar juga agak kabur. Kalau nggak mau ya buat diem aja. Tapi tak lihat di berita-berita internet itu mesti komentarnya banyak dan ikut-ikutan maki-maki. Ya itu sebenarnya menampar kita kan. Cuma ya kamu enjoy aja, seneng-seneng aja. Biasalah. Ustadz itu memang gitu. Itu sebenarnya kan menjatuhkan dirimu sendiri. Sama dengan bilang, ya kayak gitu itu orang Islam itu. Ustadznya aja kayak gitu, apalagi kan mesti gitu nama lainnya. Cuma kamu gak sadar. Dan orang barat seneng yang gini-gini kan, di blow up. TV tiap hari juga masuk. Oke. Kan banyak itu kasus Jainuddin, A.A. Kim kemarin nikah lagi. Terus apa lagi, Ustadz Solmed, UGB. Kan satu demi satu Ustadz kita berguguran di TV. Dan kita dengan gembira ria mendukung pengguguran itu. Yo, saya tidak tahu, mungkin ada skenario apa lah. Ya orang jahat itu banyak yang kayak dukun-dukun di majalah. Kamu belilah majalah Liberty misalnya, yang kayak UGB bahkan lebih kurang ajar itu banyak. Ada Ki Sopo bisa menyembuhkan, ada pelet apa, ada banyak. Coba aja kamu lihat di koran. Tidak ada yang ngungkit-ngungkit itu. Cuma ya mungkin karena tidak komoditas. Nah ini yang agak melecehkan yang pertama. Jadi filsafat Islam itu hanya melanjutkan tradisi Yunani kuno. Terus ada juga yang bilang bahwa filsafat Islam itu hanya reaksi dari dialektika dengan budaya dan peradaban lain. Misalnya pendapatnya Maimonides. Sebenarnya banyak juga orientalis yang bilang bahwa Islam itu hanya melanjutkan Persia, hanya melanjutkan Yunani, hanya melanjutkan termasuk ajaran-ajaran dasarnya. Tidak ada satupun yang original dari Islam. Haji ya melanjutkan pagan Arab. Sholat seperti yang kamu lakukan itu coba bandingkan dengan ritualnya Yahudi, mirip. Tradisi kholwat puasa sudah ada sebelum Islam. Tidak ada satupun yang original. Maka terus dikritik sama orang-orang ini. Anda termasuk filsafatnya juga sebenarnya cuma nyomot aja dari yang sudah ada. Nah itu persepsi kedua. Nah persepsi pertama dan persepsi kedua akhirnya diselamatkan oleh persepsi ketiga. Persepsi revisionis, bahwa jangan salah, Yunani mempengaruhi, Persia mempengaruhi, Romawi mempengaruhi, tapi filsafat Islam punya originalitasnya sendiri. Memangnya peradaban mana sih di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh peradaban yang lain?
Nggak ada. Yang baru sama sekali di bawah sinar matahari ini nggak ada. Pasti saling pengaruh mempengaruhi. Cuma Islam kan membawa originalitasnya sendiri. Misalnya Allah itu sebelum Islam datang, kata-kata Allah ini sudah ada. Pagan Arab itu ya pakai istilah Allah. Cuma Islam pakai istilah Allah, mereka punya makna sendiri yang original. Allahnya orang pagan Arab itu kan Allah yang high God. Allah high God itu Allah jadi Tuhan tertinggi, terus di bawahnya ada Tuhan-Tuhan asisten, Tuhan-Tuhan kecil. Lata, Uzza, Manat, Hubal itu kan disembah karena dia jadi jalan untuk menuju Allah yang paling tinggi. Nah, Islam datang tetap dengan ide Allah, tapi idenya original bahwa tidak ada Tuhan kecil, Tuhan satu-satunya Allah. Itulah tauhid. Sama nanti Aristoteles diterjemah, ditransfer, diadopsi oleh para filosof Muslim, tapi diolah versi Islam. Mereka punya makna, punya originalitas sendiri. Dari mantek bisa jadi ulumul Quran, bisa jadi ulumul hadis, bisa jadi usul fiqh. Itu kan luar biasa. Nah, itu pendapatnya kelompok yang ketiga, kelompok revisionis. Seperti tak bilang tadi loh, diskursus intelektual dalam Islam juga luar biasa. Coba dibaca Mu'tazilah, coba dibaca Syiah, Sunni, itu kan pikiran-pikirannya merupakan dunia intelek, dunia akal yang luar biasa. Nah, itu kelompok revisionis. Ya, tokoh-tokohnya M.M. Sharif, Oliver Liman, atau Alparslan Asikeng dari Turki. Jadi filsafat Islam